الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan salam takzim saya kepada guru-guru saya, kepada BKM Masjid, pada seluruh jamaah, terutama jamaah tamu dari Losmawi. Saya dengar tadi beberapa kelompok yang disebutkan. InsyaAllah ini adalah sesuatu yang membuat iri kaum-kaum di luar Islam, karena ada kecenderungan manusia menyogok pugat gitu. Jadi itulah sebabnya banyak kelompok-kelompok jamaah subuh yang di Banda Aceh saja. Saya aja udah lupa nama-namanya itu banyak sekali. Ada BBC, ada Suli, ada DKMA, Arafah, Jumat Berkah, GPS, banyak sekali. Jadi saya baru dengar juga di Losmawi juga ternyata banyak sekali. Dan ada kecenderungan manusia bahwa antara kelompok dengan kelompok itu merasa kelompoknya lebih baik. Panelah mahal, kamu lah. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi ini semua jamaah yang tadi dipikirkan oleh orang-orang akan berseteru satu sama lainnya, mereka bersatu dalam satu masjid, dalam satu peristiwa subuh, dan mereka duduk bersama. Tidak ada kelompok-kelompoknya. Ada kelompok-kelompoknya, misalnya sejak awal protokol sudah bilang dibuat garis GPS sebelah kanan, yang jamaah BBC di tengah. Bapak dari mana? GPS gede Pak, tak kloron misalnya. Nggak pernah dibuat seperti itu, dibiarkan berbaur kita. Dan Masya Allah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang luar. Dan itu salah satunya terbaca di dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahun. Orang datang dari mana-mana, jutaan jumlahnya, tidak ada yang saling mengerti bahasa. Padahal permasalahan paling umum terjadi antara manusia dengan manusia adalah karena salah komunikasi antara mereka. Kenapa terjadi salah komunikasi? Karena bahasanya beda. Cukup bahaya ketika bahasa beda, kita langsung salah komunikasi antara kita dengan orang lain. Bapak Ibu yakin saya pasti ada nonton Upin Ipin. Ada salah satu skema di Upin Ipin. Kenapa saya cerita Upin Ipin? Saya jujur aja, waktu Upin Ipin pertama muncul itu, orang ditulis di TV nonton, saya merasa wajib nonton. Di anak ketika nonton, dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu dia butuh jawaban. Dan ada orang tuanya di samping, dia akan nanya, ya itu kenapa begitu, dan itu perlu jawaban yang benar. Lama-kelamaan saya jadi sering nonton Upin Ipin. Lama-kelamaan saya jadi suka. Anak saya sekarang nggak suka lagi Upin Ipin, saya masih. Karena sudah terlalu lama mungkin nonton. Nah, hafal saya beberapa skemanya. Salah satu diantaranya adalah ketika Susanti hijrah ke Malaysia. Ketika Susanti hijrah ke Malaysia, maka disuruh oleh guru Susanti untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Maka Susanti pun memperkenalkan dirinya. Nama saya Susanti, saya dari Jakarta. Saya senang berteman dengan kalian semua. Kata Upin Ipin, senang? Kita buat dia susah ke? Karena senang itu dalam bahasa Malaysia, itu berarti mudah. Jadi begitu dibilang, saya senang berteman dengan kalian semua, kita buat dia susah kan? Jadi apakah kita buat dia susah sehingga harus disebut bahwa ini mudah?
Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan bahasa antara Malaysia dengan Indonesia saja sangat memungkinkan terjadi konflik antara manusia. Apalagi ketika ketemu jutaan orang yang bahkan kadang-kadang satu kata pun mereka nggak paham satu sama lainnya. Tapi ternyata di areal tawaf misalnya, ketika orang memang saling bertemu bahu dengan bahu, kaki dengan kaki dan sebagainya, itu tidak ada pertempuran, tidak ada pertengkaran, tidak ada bantah membantah, dan itu membuat cemburu orang-orang di luar Islam. Haji itu membuat cemburu orang-orang di luar Islam. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah persatuan yang seperti ini menjadi miniatur untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu sebenarnya nggak pecah. Karena ada banyak orang yang bertepuk tangan di luar karena mereka bisa melihat bahwa ada perbedaan antara orang Islam dengan orang Islam, dan itu mereka goreng luar biasa. Mereka berikan dana-dana yang besar untuk membuat penelitian untuk mencari tahu apa perbedaan antara orang dengan orang, antara kelompok dengan kelompok di orang Islam di mana-mana. Dulu ada salah satu teman saya, waktu saya masih sekolah, alhamdulillah, saya kebetulan diberi oleh Allah kesempatan sekolahnya di Jerman. Waktu masih sekolah di Jerman, saya tapi di Jerman belajar kimia. Saya S3-nya kimia. Ada salah satu teman saya, dia belajar agama Islam di Jerman. Jadi dia S3 agama Islam di Jerman. Saya tidak sebut orang. Nah, kalau perlu kali nama, kita sebut saja namanya Mawar. Jadi si Mawar ini belajar agama Islam di Jerman. Setelah sekian tahun dia belajar agama Islam di Jerman, maka sampailah dia pada posisi dia harus membuat tesis, karya tulis terakhir sebelum dia lulus. Saya pun berbincang dengan dia, apa judul tesismu? Ternyata judul tesis dia adalah Potensi Konflik Jamaah Zikir Indonesia. Judul tesis dia adalah Potensi Konflik Jamaah Zikir Indonesia. Terus saya tanya, jadi bagaimana kamu buat penelitian? Saya harus pulang 3 bulan ke Indonesia, buat penelitian, ambil data itu saya olah, kemudian saya jadikan tesis, dan tesis itu saya berikan untuk mereka. Dalam hati saya, kok berat lawak. Karena data kita bawa ke sana, dan di sana mereka dengan mudah mendapatkan data itu bahwa ada potensi konflik antara satu jamaah zikir dengan jamaah zikir lainnya. Dan mereka senang sekali untuk mendapatkan data-data itu. Dan ternyata itu bukan satu orang. Di tempat yang lain, kebetulan juga, ini tidak berencana untuk mencerita saya di luar negeri, nauzubillah min dzalik, tapi karena peristiwanya di luar negeri terpaksa saya cerita. Kebetulan saya sempat bekerja 2 tahun di Australia. Waktu di Australia ketemu dengan orang lain lagi. Dia S3 di Australia, doktor ilmu agama Islam juga di Australia. Karena saya sudah punya pengalaman waktu di Jerman dengan salah seorang teman dengan judul skripsinya yang demikian, judul tesisnya yang demikian, maka sama yang ini saya tanya, dan dia perempuan, yang ini perempuan, ya, yang ini perempuan, dan sekarang dia menjadi, nggak usah saya sebut, nanti ketahuan pula orangnya. Yang ini perempuan, dan yang menarik lagi adalah dia waktu itu melakukan penelitian di Aceh. Pulang dia dari Australia ke Aceh buat penelitian. Sedihnya lagi saya terlanjur pula kasih nomor HP beberapa orang. Karena dia datang ke saya minta, tolong kasih nomor HP beberapa orang yang hebat di Aceh. Saya akan hubungi mereka, saya mau ke Aceh. Saya pun senang sekali, kenapa? Ada orang mau ke Aceh. Saya kasihlah nomor HP. Setelah saya kasih nomor HP, baru saya tanya, ada apa? Mau buat penelitian. Langsung saya teringat Jerman tadi. Dan benar, setelah saya tanya apa penelitian, ternyata judul penelitiannya adalah Etos Jihad Wanita Berjilbab Indonesia. Dia datang ke Aceh untuk mempertanyakan sama orang-orang Aceh, setiap orang Aceh yang berjilbab, dan memang di Aceh wajib berjilbab,
buat survei mereka, bagaimana etos mereka untuk memperjuangkan agama. Dan itu dibawa ke Australia. Nyesal sekali saya kasih nomor HP. Nomor HP sudah sama dia, nggak bisa kita tarik lagi. Dan dia penelitian di Aceh waktu itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita paham ini dengan benar. Bahwa orang-orang ingin sekali Islam ini pecah. Islam ini terlihat perbedaannya. Dan perbedaan itulah yang membuat kita lebih benci kepada saudara kita daripada kepada orang-orang kafir lainnya. Banyak orang-orang yang karena perpecahan di dalam Islam ini, dia lebih benci dengan orang-orang sesama Islam daripada orang-orang kafir. Dia bergandeng tangan dengan orang-orang kafir, tapi tidak mau minum kopi bareng dengan orang Islam. Makanya mantap juga ini program GPS. Selain ada subuh berjamaah, ada duduk minum kopinya. Betul saya bilang, banyak sekali persoalan bisa selesai di warung kopi. Banyak sekali persoalan yang bisa didiskusikan secara informal di warung kopi. Itu trik pertama. Trik pertama adalah mencari perbedaan dan kemudian membuat orang yang satu tidak bisa akur dengan orang lainnya. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang Allah ciptakan kepada kita itu dengan sengaja Allah buat. Saya ulangi. Perbedaan yang Allah berikan kepada kita itu dibuat oleh Allah dengan sengaja, bukan by accident. Bukan terjadi tiba-tiba. Dari mana kita tahu dengan sengaja? Allah sebut itu di dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah di dalam surah Al-Hujurat, ya Yohanes, inna, kata inna itu menunjukkan dengan sengaja. Inna, dengan sesungguhnya, dengan niat, direncanakan betul oleh Allah dibuat kita beda. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya dengan sengaja Allah buat kalian beda. Apa perbedaan yang paling utama? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Beda, pasti beda. Dan sengaja yang Allah sebut pertama ini adalah perbedaan yang paling krusial. Apa perbedaan paling krusial? Laki dan perempuan. Perbedaan mazhab nggak beda. Kenapa nggak beda? Kecil sekali perbedaannya. Tapi kalau laki dan perempuan, perbedaannya luar biasa. Mulai dari bentuk tubuh, cara pandang, hormon yang mengalir di dalam, sampai ke inti dasar DNA di dalam mereka beda. Laki dengan perempuan. Itu pun diserang sama orang-orang hari ini. Apa yang dibuat oleh hari ini? Orang membuat hari ini penyamaran, disamarkan laki dengan perempuan. Sehingga hari ini pun kita susah untuk melihat inong kau. Yang lebih susah lagi adalah toilet umum. Ini harus masuk ke mana saya? Ke kiri apa ke kanan? Belum lagi kita cerita sholat jamaah, karena awalnya emang anak ijak sama yang. Kalau sholat jamaah dia harus mana? Dia berdiri di tempat laki atau di tempat perempuan? Di sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan grammar bahasa Inggris pun berubah. Dulu dalam bahasa Inggris grammarnya, kalau dia laki-laki itu he is. Kalau dia perempuan itu she is. Tapi yang tersamarkan tadi nggak jelas laki apa perempuan, dipanggil they. Mereka. Bukan hero. Orang satu orang tapi dipanggil dengan they. Itu grammar bahasa Inggris yang berkembang baru hari ini. Dibuat penyamaran. Padahal Allah sudah sebut dari awal, dengan sengaja Allah buat kalian berbeda. Dan perbedaan antara laki dengan perempuan ini Allah nampakkan dari sudut manapun. Karena Allah sudah janji dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surat Fussilat. Allah mengatakan, kami tunjukkan kepada kalian bukti-bukti adanya kami, bukti-bukti kekuasaan kami, kata Allah, fil afaqi, di setiap ufuk, di setiap sudut, di mana-mana.
Di mana kita lihat ada bukti bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah maha bijaksana, bahwa Allah luar biasa. Wa fi anfusihim, bahkan pada tubuh kalian sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai nyata bagi kalian bahwa ini kebenaran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki, perempuan. Itu sebabnya yang menarik adalah laki dan perempuan ini dibuat beda oleh Allah, tapi justru mereka yang diminta oleh Allah untuk bersama. Itu juga sebabnya salah satu prestasi terbaik dari setan adalah memisahkan laki dengan perempuan. Memisahkan laki dengan perempuan itu prestasi terbaik dari setan. Bukan membuat orang gak sholat, bukan orang membuat orang gak puasa, tapi memisahkan persatuan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis-habisan dia kerjakan untuk membuat persatuan kita jaga. Padahal sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencontohkan bahwa selalu saja ada hal yang membuat kita memiliki kesamaan. Indonesia bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita bisa bicara apa saja. Hari ini apa kesamaan kita? Kita memang berasal dari kelompok subuh yang berbeda. Tapi kita sama. Apanya yang sama? Sama-sama rencana mau sholat subuh jamaah. Itulah yang bisa menyatukan kita. Laki dengan perempuan. Apa yang membuat mereka bersatu? Padahal mereka beda pendapat. Pendapatnya sangat berbeda. Tak sekedar seperti beda mazhab, tapi beda antara laki dengan perempuan jauh sekali. Saya dengan istri saya bedanya jauh sekali pendapatnya. Salah satu pendapat yang sangat krusial adalah saya suka perempuan, kata istri saya, no, saya suka laki-laki. Dan perbedaan pendapat itulah yang membuat kami bersatu. Sehingga jadilah keluarga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini harus kita pahami dengan benar untuk membuat kita tidak gampang untuk digoyang dari luar. Data-data tentang kita itu sudah cukup di mereka untuk membuat kita terserang. Itulah sebabnya hari ini, jangan heran, hari ini banyak sekali serangan gaya lain yang datang. Narkoba, pornografi, macam-macam yang demikian yang membuat anak-anak muda kita terlalaikan. Dan alhamdulillah hari ini, jujur saya bilang, walaupun ini jamaah GPS, tapi dari atas ini nampak dengan sangat jelas lebih banyak orang tua daripada anak muda. Ya. Lebih banyak orang tua daripada anak muda. Di satu sisi ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Berarti GPS harus kerja lebih ekstra. Di satu sisi. Di sisi lain ini bagus. Apa bagusnya? Orang-orang tua tetap membersamai anak-anak muda. Saya sudah bilang tadi ketika Upin Ipin diputar, ada tulisan ABO di ujung TV. Anak dengan bimbingan orang tua. Percayalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang muda-muda ini hari ini saya bilang kami biar nampak muda. Kami yang muda-muda ini selalu merasa harus dibimbing oleh orang tua kami. Dan kata-kata dari orang tua itu selalu beda. Selalu beda. Kenapa? Karena orang tua itu tidak akan pernah segan dengan seorang anak, walaupun anak itu terlihat dimuliakan di mana-mana. Bagi orang tua itu tetap anak bayinya. Almarhumah mama saya, ketika usia saya sudah hampir 50 seperti ini, kebetulan baru tahun lalu beliau berpulang. Kalau ketemu, nasihatnya tetap sama. Nah, baik tinggai-tinggai semuanya. Nggak usah kita bantah tuh. Hai mak, lu ngawak dong itu. Awak dong itu, awak you. Kau untuk baik tinggal semayang. Kenapa yang pegah katanya? Kenapa yang pegah? Dah dengar mentah. Baik tinggal semayang. Ne, je. Bela kabut, je.
Kenapa? Karena untuk orang tua, sehebat apapun seorang anak, dia tetap anak bayinya. Dan ada keinginan untuk membimbing mereka ke arah jalan yang lebih benar. Itu sebabnya, sisi positifnya adalah orang-orang tua ini membersamai anak-anak muda. Dan itu menjadi penting. Kenapa? Mereka sudah hidup lebih lama, mereka menikmati sesuatu yang lebih banyak. Dan kami kadang-kadang kalah pengalaman, walaupun kadang-kadang lebih banyak kami baca. Karena pengalaman itu beda. Dan pengalaman itu kami tidak punya. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu sisi. Satu sisi bahwa kita dicoba habis-habisan, digoyang habis-habisan supaya kita tidak bersatu. Orang-orang Islam ini pecah dengan pikirannya masing-masing, sehingga inilah yang membuat kita lemah. Di sisi lain, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ditakut-takuti dengan macam-macam. Ditakut-takuti dengan macam-macam. Dinampakkan sesuatu yang seolah-olah hebat sekali di tempat mereka, sehingga kita merasa kita harus mengikuti mereka habis-habisan. Itu sebabnya kiblat orang-orang sekarang ini adalah ke negara-negara maju, termasuk pengiriman orang-orang untuk S2, S3 ke Eropa, Amerika dan sebagainya. Kenapa mereka dikirim ke sana? Karena dianggap negara-negara itu lebih maju dari mereka, termasuk saya. Dan waktu dikirim ke sana itu diseleksi habis-habisan. Mereka ada rencana. Apa rencananya? Rencananya adalah kalau orang-orang yang diseleksi ini kemudian dibiayai tinggal bersama mereka, maka orang ini akan berubah pikirannya. Ketika berubah pikirannya, balik lagi ke Indonesia, mendakwahkan pikiran yang berubah itu kepada umatnya. Dan itulah yang diinginkan oleh mereka. Cara terbaik untuk menakut-nakuti dan memecah belahkan kita semua. Alhamdulillah sekali, tadi Imam membaca ayat yang sebenarnya tidak betul-betul nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan. Begitu saya dengar beliau baca ayat itu, surat Toha yang baca, kisah dialog antara Nabi Musa, para penyihir dan Firaun. Dibaca tadi, betul Ustaz? Surat Toha. Salah satu yang dibaca tadi adalah tentang rasa takut yang muncul dalam jiwa Musa. Kenapa? Karena duluan para penyihir yang melempar tali. Itu digambarkan oleh Allah. Saya nggak ingat nomor ayat, makanya saya sengaja buka Al-Quran. Ayatnya adalah ayat 66. Qala bala alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Musa berkata bahwa lemparkan tongkat kalian, kata Musa, dan tali temali yang dilemparkan oleh para penyihir Firaun ini yang menjadi ya, dan ular itu bergerak kemana-mana. Apa yang terjadi ketika ular ini mulai bergerak? Disebutkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Apa kata Allah? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa begitu melihat ular-ular kecil itu bergerak-gerak, muncul rasa takutnya. Muncul rasa takut dalam jiwa Musa. Ayat berikutnya, surat Toha ayat 68. Nanti sampai rumah boleh dicek, boleh dicari penafsirannya dan sebagainya ya. Surat Toha ayat 68, ini jaminan dari Allah. Apa kata Allah? Qulna la takhaf. Allah pun berkata kepada Musa, jangan takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kenapa jangan takut? Karena kalian lebih unggul dari mereka. Kalian lebih tinggi dari mereka. Derajat kalian, kemampuan kalian lebih hebat daripada mereka. Kenapa kita lebih hebat dari mereka? Karena kita punya backing yang beda. Siapa backing kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang-orang yang merasa hebat, berani berkata, berani berbuat, kan karena ada backingnya ya.
Jujur saya bilang, saya waktu SD dulu, saya min bukan SD. Waktu min dulu, saya tiap hari berantem. Tiap hari. Berantamnya bukan apa-apa. Kebetulan waktu kecil saya suka sekali membaca. Waktu itu kan belum ada internet, belum ada TV pun yang dinonton oleh orang paling hebat dunia dalam berita. Jadi belum banyak, tapi saya suka sekali membaca. Karena suka membaca jadi banyak tahu. Karena banyak tahu, jadinya konfrontasi selalu dengan teman-teman yang ngomong macam-macam. Termasuk salah satu yang diomongkan oleh teman saya itu adalah dunia dalam berita tadi. Karena dunia dalam berita dulu kan terkenal sekali itu. Semua orang menunggu dan itu ada bunyinya. Tit, 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 tit. Masuk dunia dalam berita kan. Wah, boy guru. Apa kata mereka? Yang siaran yang kan dari Jakarta. Mencoba tanya, wah kurang apa dulu ya dari Jakarta. Ya. Saya bilang ke mereka waktu itu sama. Karena itu dipakai satelit macam-macam. Saya bilang waktu itu anak SD itu. Anak SD. Karena sudah membaca jadinya tahu. Mereka nggak mau tahu. Mereka tetap apa nih. Dan saya dibully, saya dikata-katai dan saya sendiri. Kalau sudah kayak gitu, ujung-ujungnya berkelahi. Saya walaupun sendiri tetap berani. Apa yang membuat saya berani? Ayah saya kepala sekolah. Ayah saya kepala sekolah di sekolah itu. Itu sebabnya saya berani. Dan setiap berkelahi saya kalah. Selalu, tiap hari. Karena saya paling kecil, berani karena tadi ada backing. Setiap berkelahi kalah. Dan setiap kalah saya ke kantor kepala sekolah. Mengadu dan memberi nama. Ini, si ini. Ayah saya alhamdulillah dengan bijak itu selalu menertawakan saya. Tidak pernah mencatat nama orang-orang itu. Dan selalu bertanya, "Singoh tiba, narjana mulholong." Ya. Selalu seperti itu. Ya. Jadi tidak dibela dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika ada backing kepala sekolah saja, lihatlah betapa beraninya kita. Padahal kita sendiri, orang yang lain rame, saya paling kecil, tetap saya berkelahi. Dan kita sudah belajar, tiap hari kita kalah, tetap singoh melawan lo. Kenapa? Backing. Ya. Padahal backing pun tadi nggak berbuat apa-apa. Nah, karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak sekali orang mencari backing. Maka jangan heran ketika kita mulai duduk di tempat-tempat tertentu, di jabatan-jabatan hebat, kalah saudara. Dah rame kita saudara kita. Dulu waktu saya duduk di Kepala Humas Universitas Syiah Kuala, nama saya muncul paling sering di koran. Muncul sering kali nama saya di koran. Tiba-tiba banyak sekali orang yang datang, saudara saya. Kenapa? Karena targetnya nanti nitip nomor supaya anak mereka bisa lulus di Universitas Syiah Kuala. Begitu kemudian saya nggak lagi kepala humas, yang WA pun nggak ada lagi. Kenapa? Orang berhasrat cari backing. Begitu pangkat kita tinggi, langsung banyak orang yang datang. Begitu punya jabatan hebat, langsung banyak orang yang ngajak minum kopi. Langsung ini, langsung itu. Kenapa? Orang pengen cari backing. Banyak orang-orang yang nanti minta foto bareng. Dan itu diupload di medsos. Untuk apa? Untuk menunjukkan sama orang, ini backingku. Padahal kadang-kadang di dalam foto pun kelihatan bahwa orang yang difoto pun gak lihat ke dia. Ya. Cuma dia aja yang ketawa di samping bapak tuh. Bapak tuh lihat ke sana, mungkin entah lagi panggil siapa, dia datang langsung jepret. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu media sosial itu disebut pansos. Panjat sosial. Untuk apa itu? Untuk mencari backing. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, backingnya jelas. Maka Nabi Musa tadi langsung dijamin oleh Allah, "Qulna la takhaf, jangan takut kamu Musa. Ya, aku backingmu wahai Musa. Aku backingmu." Ya. Jadi ini bukan terjadi pada Musa saja. Ini terjadi pada nabi-nabi yang lain juga. Nabi Muhammad SAW pernah digerta oleh orang-orang Quraisy Mekah. Karena tidak mau berhenti berdakwah, tetap berdakwah. Dan pada awal mulanya orang-orang Mekah itu nggak berani karena ada Abu Thalib selalu di depan.
Selalu ada Abu Thalib yang menghalang-halang. Begitu Abu Thalib meninggal dunia, maka kesempatan langsung muncul besar-besaran. Kenapa muncul besar-besaran? Yang pertama adalah Bani Muthalib, langsung dipimpin oleh saudara kandung Abu Thalib. Siapa saudara kandung Abu Thalib? Abu Lahab. Abu Lahab tidak berencana untuk melindungi Nabi, bahkan berencana untuk membunuhnya, walaupun keponakan sendiri. Nah, pada saat itulah mereka sudah berani mengancam. Salah satu ancaman itu dicatat oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang itu. Ini sebelumnya ayatnya bercerita tentang orang-orang mukmin. Termasuklah di dalamnya Rasulullah SAW yang bahkan awal mula orang mukmin pada masa itu. Mereka itu didatangi oleh orang-orang. Alladzina qala lahumun nas. Mereka kemudian didatangi oleh orang-orang dan orang-orang ini berkata kepada mereka, Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang sudah berkumpul ini mau membunuhmu, mau datang kepadamu, mau memukulmu. Orang-orang hebat semua sudah diseleksi, sudah berkumpul. Fakhshawhum. Takutlah pada mereka. Kira-kira dengan bahasa lebih bebas, nyawa kan, kamu kumpul mandu, nayo kan, kayak gitu lagi dengan bahasa bebas, nayo kan, fakhshawhum, biya bacut, ya, biya bacut, hayu awaknya, awak semua poh mandu mah, kayak gitu kira-kira. Apa yang terjadi? Sambungan ayatnya, fazadahum imana, bahkan gertakan itu menambah iman mereka. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku punya backing, cukup itu backing. Siapa backingnya? Allah. Itu sebabnya Musa alaihissalam tadi tidak takut. Jangan lupa Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, dengan orang-orang yang penyihir yang disediakan oleh Fir'aun tadi. Di mana kejadian itu? Bukan di lapangan, bukan di arena, tapi di tempat Fir'aun. Kalau main bola itu sangat ditakuti kalau main tandang. Bukan di kandangnya, tapi di kandang lawan. Ya. Dalam main bola, saking hebohnya peristiwa kandang lawan itu, ada aturan dari FIFA kalau dalam kompetisi bahwa kalau berhasil cetak gol di kandang lawan itu dihargai beda. Sehingga kalau misalnya siapa, kita kasih contoh, karena banyak laki-laki cocok kita cerita bola. Kita kasih contoh misalnya Real Madrid lawan Barcelona. Kalau mereka berdua ini melawan, kalau di kandang Barcelona hasilnya 1-1, di kandang Madrid hasilnya 0-0, yang menang siapa? Madrid. Di kandang Barcelona 1-1, di kandang Madrid 0-0. Yang menang siapa? Madrid. Kenapa Madrid? Karena walaupun 1-1 dengan 0-0 angkanya sama, dianggap seri dua-duanya, tapi Madrid berhasil mencetak gol di kandang Barcelona. Jadi ketika kita berhasil menang di kandang orang, ini beda. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Musa ini datang ke Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Itu perintah Allah. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Kamu berdua pergilah menuju Fir'aun, dia itu sudah lewat batas. Kan jelas sekali di mana pertempuran itu. Di tempat Fir'aun, bukan di tempat Musa, bukan pun di tempat netral, di tempat Fir'aun. Musa datang ke kandangnya Fir'aun. Dan disitulah terjadi dialog tadi. Dan berani sekali Musa alaihissalam untuk melakukan perlawanan di kandang Fir'aun. Kenapa Musa alaihissalam sangat berani? Karena tadi ada jaminan dari Allah. Qulna la takhaf. Jangan takut kalian. Ya. Innaka anta a'la. Kamu bahkan lebih hebat daripada mereka. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan pernah punya rasa takut. Dan rasa takut ini bukan cerita tentang gertakan-gertakan saja.
Tapi ada orang yang takut kehilangan jabatan sehingga dia keluar dari Islam. Ada yang takut kehilangan kesempatan keluar dari Islam. Ada yang takut untuk hal-hal duniawi semuanya. Ketakutan-ketakutan itu dibisikkan oleh setan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Mereka itu setan, kata Allah. Mereka itu setan yang membisikkan ketakutan dengan kawan-kawan mereka. Fala takhafuhum, jangan takut pada mereka. Wa khafuni, takut sama aku saja. In kuntum mu'minin, kalau kalian punya iman. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan iman di dalam dada kita, terutama untuk yang muda-muda ini. Kenapa? Karena yang muda-muda ini gampang sekali ditakuti. Yang tua-tua bukan enggak gampang ditakuti. Hana perlu takuti, kasih awe. Ada mati di ruang kata. Ini yang muda takut. Takut enggak punya masa depan, takut enggak dapat jodoh, takut enggak dapat kerja, takut enggak lulus ujian, takut ini, takut itu. Dan ketakutan itulah yang membuat kita curang. Dan kecurangan itulah yang merusak persatuan. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang sebenarnya membuat iri orang-orang. Yang pertama adalah Islam identik dengan jamaah. Jamaah adalah persatuan. Selalu saja ada alasan kebaikan yang membuat kita bisa bersatu satu sama lain. Paling tidak kitab kita sama. Al-Quran boleh cek kitab kita sama. Bahkan orang-orang Syiah sekalipun kitab yang mereka pakai Al-Quran juga. Cuma hadisnya saja tidak. Kitab yang mereka pakai Al-Quran juga. Apalagi kita yang berbeda-beda sikit-sikit ini. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut. Kitabnya Al-Quran juga. Enggak pernah ada tambah ayat atau dikuranginya. Enggak ada. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesamaan yang selalu membuat kita bersama. Dan jangan pernah takut dengan apa yang dibisikkan dari luar. Itu semuanya setan, kata Allah. Innama dzalikumus syaitan. Itu semuanya setan. Yukhawwifu awliya'ah. Mereka menakut-nakuti kita dengan kawan-kawannya. Fala takhafuhum wa khafun. Jangan takut kepada mereka, takut kepada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kalian orang mukmin. Kalau kita pegang dua hal ini saja. Yang pertama, jaga persatuan dengan baik. Bahwa kita walaupun berbeda, selalu saja ada kesamaan yang membuat kita bisa bersama-sama. Yang kedua, jangan pernah takut untuk diprovokasi dari luar. Kalau backing kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini sebenarnya menjadi topik utama belakangan, terutama di bulan Dzulhijjah, karena ini adalah masih bulannya haji. Haji itu nampak ilasi kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan satu hal yang membuat mereka istimewa, keluarga Ibrahim alaihissalam, saking istimewanya Allah memuliakan mereka. Innallaha astafa Adam dimuliakan sendirian, wa Nuh dimuliakan sendirian, wa ala Ibrahim sekeluarga dimuliakan. Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, dimuliakan oleh Allah sekeluarga. Apa yang membuat mereka mulia sekeluarga? Mereka tidak gampang ditakuti. Bahkan yang menakut-nakuti mereka itu dilempar dengan kerikil. Tapi jangan lupa yang lempar keluarga Ibrahim. Menyorong kadang ngebaterai terong. Ini yang lempar keluarga Ibrahim. Jadi bukan kerikilnya yang penting, tapi yang melemparnya. Yang menakut-nakuti mereka dilempar oleh mereka. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman dalam diri kita, kuatkan persatuan, dan pahami betul-betul bahwa Allah jadikan kita beda karena Allah ingin kita bertemu, bersilaturahim, bertukar pikiran, berdiskusi. Itu disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata lita'aruf, untuk bertemu, bertukar informasi, saling mengembangkan diri, dan hasilnya dari lita'arafu adalah arif, bijaksana. Maka orang-orang yang sering bertemu karena perbedaan ini, mereka akan bijak melihat keadaan. Mereka akan bijak melihat perbedaan dan tidak gampang meledak karena dibisiki oleh setan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.